Kembali lagi di Insti Ngobrolin idolamu. Oke teman-teman, kembali lagi di Ngojek. Oke. Ngobrolin JKT episode ke 10. Ngeri. Kenapa saya ingat dan Apip ingat? Karena akhir-akhir ini lagi rajin-rajinnya Lagi gencar-gencarnya mengonten. mengonten. Karena apa? Kita mendapatkan feedback yang lumayan banyak dari video-video kemarin ngojek kemarin. Dua ngojek terakhir ya. Juga ngojek terakhir. Yoi. Sangat luar biasa Oke. sekali antusias dari para komunitas JKT. Karena bahasannya pinggir jurang. Oke, dari video terakhir, dua video terakhir itu kita kan selalu bahas golden rules gitu kan. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang masih bingung golden rules itu apa sih? Gitu. Berarti episode 10 ini kita akan membahas tentang Golden rules. Yoi. Apakah apa dia sebenarnya? Jadi sebenarnya golden rules itu suatu aturan yang dibuat oleh manajemen untuk mengatur para member agar intinya untuk membawa nama baik JKT48 gitu. secara khususnya JKT48, tapi untuk golden rules sendiri itu dibawakan ke 48 group seluruhnya. Nah, berarti dari pusat. Yoi, benar. Jadi AGP lah. intinya aturan yang dibuat agar 48 group ini tetap baik namanya, intinya seperti itu. Oke, mungkin jadi kita mau bacain isinya, poin-poinnya golden rules itu apa aja sih? Oke. Oke, yang pertama Kita lansir dari kuyo.id. Beda lagi. Yoi. Karena kita sudah cari-cari sumber ofisial dan kita tidak menemukan golden rules tidak itu menemukan sama sekali. di Wikipedia bahkan itu nggak ada. Nggak ada. Nah, kita nemunya di kuyo.id. Oke. Yang pertama, dilarang merokok. Dilarang merokok. Oke, jadi member dari 48 group itu dilarang merokok. Yang kedua, dilarang memakai pakaian mencolok dan bermake up tebal. Nah, jadi mungkin ini sasarannya biar nggak terlalu menarik perhatian gitu mungkin. Bisa jadi. Yoi. Lalu untuk yang ketiga, dilarang pergi ke diskotik. Oke, kalau misalnya untuk pergi ke diskotik mungkin pikirannya udah negatif, Iya, benar. arahnya sudah Karena negatif. memang stigmanya diskotik sendiri kan lebih mengarahkan negatif Yoi. daripada positif. Nggak ada positifnya mungkin. Iya kan, namanya diskotik kan. Nggak tahu. Iya. Beda. Lalu untuk yang keempat yaitu dilarang Mengabaikan mengabaikan pendidikan. Itu. Jadi di 48 group itu sudah dijelaskan bahwa member-member itu harus Tetap berpendidikan. gitu dong. Tetap menjalankan pendidikannya. Walaupun sibuk dengan jadwal-jadwal JKT yang ketat, Yoi. tapi harus tetap memiliki jenjang pendidikan Yoi, yang baik. benar. Minimal SMA. Minimal SMA. minimal SMA. Lalu untuk selanjutnya yaitu yang poin kelima, dilarang berinteraksi dengan fans di sosial media. Jadi mungkin kalau kita tarik dari beberapa tahun yang lalu, ketika JKT baru debut, di mana dulu kalau nggak salah si beberapa member juga pernah langsung reply, dan itu ditegur secara langsung oleh ofisial. Yoi, di tag membernya, kalau kamu balesnya gini nanti ada yang iri segala macam gitu. Nah itu. Tapi untuk sekarang itu semakin banyak bro, kayak member-member itu ada yang Kenapa dia? nge-replay ngebales komen atau komen di sebuah postingan itu pernah. Emang ya? Ada. Jadi di platform TikTok itu ada beberapa member yang
nge-komen di salah satu akun fans gitu. Oh, iya? Cuman nggak ada teguran sama sekali. Mungkin apa ya? Mungkin sudah mulai dileluasakan. Nggak tahu lah. Tapi yang intinya itu berinteraksi dengan fans di media sosial itu juga dilarang. Kecuali di showroom. Yoi. Sama di line PM. Itu komunikasi satu arah, Bapak minta tolong, itu broadcast ya. Buat teman-teman yang belum tahu PM, apa kita sudah bikin kontennya kalau nggak salah? Belum secara spesifik sih, belum sih. Nah, yang jelas kalian bisa daftar. Gimana caranya? Hah? Gimana caranya? Ada di website. Iya. Oke, langsung selanjutnya aja. Yang poin nomor 6, apa Bang Sadil? Dilarang memberikan tanda tangan di sembarang tempat. Nah ini, karena mungkin di JKT sendiri sudah ada eventnya sendiri ya. Yoi, untuk fan signing, ada fan signing sendiri, event-event kayak seperti banyak lah, itu. Yoi, event-event. benar sekali. Lalu selanjutnya, Berpergian harus didampingi oleh wali. yoi, Nah, ini, didampingi oleh wali nih bukan harus keluarganya dong. iya dong. Meskipun wali. Dari manajemen juga termasuk wali kan jadinya. Kayak misalnya ada pekerjaan di luar negeri, di luar kota itu harus didampingi wali meskipun itu dari manajemen. Nah, Harusnya berarti dong. kalau misalnya membernya main sendiri, apakah tetap didampingi oleh wali? Nah itu gimana ya? Gimana ya? Apakah kalau ke Indomaret member harus minta anterin? Bagaimana jika ada dua member saling mewalikan? boleh. kan bisa kan? Boleh. Berarti member Bisa. mewali member lain. Nah, bisa dong. Bisa. Boleh dia. Oke, yang terakhir yaitu member dilarang memiliki seorang pacar. Yoi. Berarti poin yang justru sering terjadi adalah poin terakhir, teman. Oke, sebenarnya awal mulanya Golden Rules itu dari mana sih? Kenapa kok dibikin Golden Rules? Gitu. Penasaran sih. Ya mungkin dari pusat memberikan aturan-aturan ini. Ya, walaupun kita belum menemukan aturan ini secara tertulis. Yoi. Untuk ya itu sih menjaga Nama baik 48 gitu. Kalau aku dulu itu pernah tahu ya dari 48 grup di AKB48-nya itu dulu ada kasus si Acan itu pernah waktu perform nggak konsen. Lalu ditanyain sama si Agipe kenapa, ternyata dia baru putus sama pacarnya. Semenjak setelah kejadian itu baru ada si Rose nggak boleh pacaran. Bener sekali. Jadi gara-gara pacaran terus putus sama pacar jadi nggak konsen gitu. Lalu terus Akipe bikin ya udah harus ada aturan anti cinta seperti itu. Jadi Golden Rules pertama kali itu sebenarnya ya aturan anti cinta, bro. Gitu. Memang kalau misalnya ngomongin tentang putus atau patah hati, memang bikin nggak fokus sih. Yoi. Oceana Grad 2 hari sedih. Aku sih. Nggak tahu kalau kalian. Iya, bener. Tapi emang gimana ya, emang putus cinta itu emang sakit. Bener. Terus abisnya aturan-aturan anti cinta itu terus mungkin baru ada peraturan-peraturan yang lain. Nah, terus dari gimana ya? Kan aturan anti cinta sama Golden Rules yang lain itu kan memiliki dua sisi yang berbeda menurutku. Benar. Kayak misalnya kalau aturan anti cinta itu berhubungannya dari member dengan fans, iya kan? Tapi untuk aturan-aturan yang lain seperti dilarang merokok, dilarang masuk ke diskotik dan sebagainya, itu kan demi menjaga nama baik, ya kan? Nama baik si 48. Nah,
aku penasaran, ini kira-kira menurutnya Bang Russell sendiri ya, itu kekuatan dari Golden Rules ini mana yang lebih kuat? Yang dari aturan anti cinta atau yang lainnya? Kalau sebenarnya menurutku sebenarnya dua-duanya ya sama-sama punya plus minus jelas. Dan beberapa poin juga mereka punya poin yang kuat karena misalnya si kalau yang pacaran ini Ya. kan membuat gak fokus juga dan benar. itu juga bisa berlaku Untuk mempengaruhi performanya juga. Oh, iya. Sedangkan yang lain aturan kayak merokok, diskotik segala macam itu juga menjaga image-nya sendiri. Iya benar. Sama-sama kuat sih kalau misalnya kita mikirnya ke sana loh. Ya iya benar. Tapi kalau menurutku itu aturan yang paling rendah, yang paling rendahan itu ya aturan anti cinta. Kenapa? Karena yang dibilang Bang Russell tadi itu aturan anti cinta akan mempengaruhi dari performnya. Tapi kalau untuk dari perform itu kan nggak langsung kelihatan performnya langsung jelek, enggak kan? Apalagi kalau misalnya JKT48 kan sekali perform itu 16 orang. Jadi satu orang kelihatan agak beda dikit, oke lah. Jadi nggak langsung ketahuan kan. Tapi kalau misalnya yang dari Golden Rules yang lain itu kan Bisa image-nya langsung si grup ini kan langsung jatuh gitu. jatuh. Nah, Karena jadi ada salah satu member yang misalnya minus lah ya. minus, benar. Ada Jadi minusnya. menurutku pelanggaran yang paling besar ya yang selain pacaran sebenarnya. Tapi itu kalau di Jepang, istilah wota itu kan sebenarnya dari kata otaku. Dari otaku yang artinya maniak ya kan. Terus? Jadi kalau misalnya aturan anti cinta yang ada di Jepang itu benar-benar diterapkan karena adanya wota itu tadi. Bener. Jadi kan ada nih fans yang benar-benar mempersembahkan dirinya untuk si grup tersebut kan. Jadi maniak banget. Kalau misalnya ada member yang pacaran itu udah nggak seneng banget kan, kayak nyerang dan sebagainya, itu pasti ada kan. Cuman kalau di Indonesia itu culture-nya kan beda sama Jepang, jadi kayak ada toleransi lah. Ada sedikit toleransi lah di sini. Itu sih, itu mungkin yang agak keselnya dari grup-grup yang di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau misalnya dari Golden Rules yang 8 tadi diterapkan di Jepang itu mungkin kastanya sama bro. Kastanya sama, cuman kalau di Indonesia itu ada sedikit toleransi. Benar sekali. Apakah toleransi tersebut yang membuat ya. sering terjadi? Ya itu. Sering dilanggar. Iya. Oke lah, sehari 2 hari kita bisa usul. Iya. Lama-lama lupa. Indonesia Iya. itu gampang lupa. Gampang lupa. Ya udahlah. Ya. Biarin lah. Namanya juga remaja pacaran, apa sih? Itu. Indonesia itu selalu gitu bro, culture-nya beda sama Jepang. Kalau di Jepang ketahuan gitu ya sampai detik ini pun sampai dimaki-maki sampai gitu. tetap. Iya, benar sekali. Ya. Dari 8 Golden Rules tadi, kita kan udah bedah satu-satu Bapak. Yoi. Terus gimana? Apakah ada pelanggaran yang lain kan yang kita tahu kan selama ini nggak tahu sih. Aku sih yang tahu cuman 3. Apa dia? Yang Poin dari 8. poin 8. Poin terakhir terus Poin pertama sama yang minuman keras. Oh iya, minuman keras. Iya kan? Tahu kan? Ya, Keras. itu juga. Berarti yang lain-lain, berarti si minuman keras ini mungkin berhubungan sama si diskotik. Yoi, benar. Tapi kalau pelanggaran yang nggak pernah dilanggar itu ada Apa dia? pendidikan, ya kan? Pendidikan. Iya sih. Iya kan? Soalnya semua member pasti sekolah bro. Nggak mau ngelanggar pun juga mikir dua kali. Iya. Masa aku nggak punya ijazah SMA gitu. Minimal paket C. Emang ada orang paket C? tahu. Enggak lah, enggak ada lah.
Nggak boleh sih harusnya. Nggak boleh ya. Kalau kita baca dari rules-nya tadi. Yes, minimal homeschooling. No, homeschooling. Homeschooling. Sesibuk-sibuknya kalian tetap homeschooling. Homeschooling. Yoi. Benar sekali. Oke, mungkin gimana? Cukup sih. Cukup segitu aja. Jadi teman-teman juga bisa tahu walaupun si Golden Rules ini kita nggak nemu-nemu gitu. Oh iya, jadi aku masih bingung kan Golden Rules ya. Golden Rules itu bener-bener ada bentuk tulisannya nggak sih di peraturan 48 Group? Ya, kalau kita searching tadi beberapa kali juga kita Nggak nemu kan. Nggak tahu sih kalau di Jepang ya kan. Iya sih. Kita nggak sampai nyari ke google.co.jp. Yoi. Kita carinya di google.co.id gitu loh. Kita nggak nemu tadi. Iya. Apa cuman lisan aja ya? Mungkin Peraturan secara lisan bukan Peraturan tulis. nggak tertulis. Nah, nggak tertulis. Tapi kalau bisa misalnya secara lisan harusnya sih kalau menurutku ya secara lisan member tuh harusnya boleh lah ngelanggar. Kan secara lisan. Enggak lah. Kenapa? Nggak boleh. Kenapa? Ya kan udah dikasih tahu, udah dikasih aturan. Tuh, kan gini, apa secara lisannya ini secara lisan yang gimana dulu? Kan ada kalau menurutku ada dua. Yang pertama secara lisannya dari manajemen atau secara lisannya dari fans. Dari manajemen dong. Masa? Iya. Iya. Ya nggak mungkin. Oke lah, misalnya kita buat misalnya Golden Rules ini merupakan asumsi yang dibuat oleh fans. Ya, iya. Tapi kan ujung-ujungnya ada hukuman gitu loh. Iya juga ya. Iya kan. Iya. Ada hukuman dari si manajemen. Berarti harusnya dari manajemen gitu loh. Mereka yang membuat aturan dan mereka membuat konsekuensinya gitu. Bukan hanya konsekuensi sosial, bukan hanya Iya, iya bener ya. Berarti kalau misalnya ada hukuman berarti yang mengeluarkan itu juga manajemen. yang bikin hukuman tadi Iya. ya. Iya sih. Kalau misalnya dari asumsi fans doang, mungkin ya hukumannya dirujak di Twitter. Cuman sanksi sosial dari fans ya. Cuma dirujak di Twitter. Iya sih bener juga sih bener. Oke, Apakah ada tambahan lain Bapak Habib? Pertanyaan yang mungkin nggak ada ya. Udah terjawab. Oke. Bener. Oke, mungkin teman-teman cukup segini aja lah ya. Kita bahas Golden Rules. Apa mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang Golden Rules? Mungkin ada pertanyaan juga. Silakan tulis di komentar biar kita tulis. bahas lagi ya kan. Aduh. Mungkin ada yang kurang kan. Kita buat tanya-tanya kan sesi Q&A kan. Spesial. 3 3 episode. 3 episode Untuk Golden bahas Rules semua. Aduh. Mungkin juga teman-teman bisa diskusi di bawah di kolom komentar. Ini gimana? Harusnya nggak gini-gini. Menurut kalian juga kita kan tadi sudah berasumsi bahwa kalau aku berasumsi bahwa Golden Rules selain Golden Rules pacaran tuh Golden Rules yang paling berat ya kan? Mungkin teman-teman punya asumsi lain bisa tulis di kolom komentar. Mungkin segitu dulu ya. Yes. Silakan Bapak Habib. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Aduh, YouTuber banget. Oke, aku Habib pamit. Aku Rasul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.